Beda tadi dengan nazar, berbeda dengan merdekakan hamba saya. Itu ibadahnya memang harus dilafazkan baru jatuh hukum. Niat tidak perlu dilafazkan. Maka jangan heran kalau orang salat tidak pakai usalli, tidak masalah, sah. Ya. Imam bilang sawu sufufakum, saf luruskan saf. Imam menghadap mihrab kiblat, Allahu akbar, tak pakai usalli, tidak masalah. Yang penting niat di dalam hati waktu takbiratul. Itu ibadah begitu dia. Jadi jangan dimasalahkan lagi usalli tak pakai usalli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghir mutahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Sambungan mengenai berucap dengan dua huruf dalam salat, maka salat itu menjadi batal. Ya. Jadi intinya berbicara dalam salat batal, walaupun dua huruf atau satu huruf tapi dapat dipahami, seperti kalimat qi, i, fi, jagalah, sadarlah, fatuhlah. Nah, seperti contoh kemarin kan, kalimat ya, iya. Itu dah ada satu kata, satu huruf tapi dipahami, ada maknanya, maka batal juga. Nah, sekarang tambahannya, tambahan. Wala tabtulu salatu bitalaffuzihi bil arabiyyati. Tidaklah batal salat dengan melafazkan bahasa Arab biqurbatin tawaqqafat 'ala lafzi, dengan sifatnya ibadah bergantung dengan lafaz. Ada ibadah yang bergantung dengan lafaz. Kalau tak dilafazkan, maka ibadah itu tidak sah. Dia harus diucapkan. Nah, dan ini kata ulama tidaklah batal. Ibadah mana? Kan nazrin wa itqin. Dua. Pertama nazar,
Yang kedua, memerdekakan hamba sahaya. Orang yang nazar, orang yang memerdekakan hamba sahaya itu tidaklah sah kecuali dilafazkan. Ya. Maka jangan khawatir, ada orang ketakutan, dia niat dalam hati, kalau berhasil hajat aku ini, aku akan puasa 3 hari berturut-turut. Tapi tak diucapkan dengan mulut, hanya dalam, itu belum dikatakan nazar. Ya, atau terbetik di hati, kalaulah laku tanahku ini, aku akan berangkat haji. Tapi hanya dalam hati, tak dilapaskan, aman, belum termasuk nazar. Ya. Tapi kalau dilapaskan, jatuhlah hukum, maka hukumnya menjadi nazar, maka wajib dilaksanakan sifatnya nazar itu. Hati-hati yang punya tanah banyak ni. Kalau laku tanahku itu, dia bilang, aku akan pergi haji, dia lapaskannya, ada pula pendengar lagi, saksinya, udah, berarti jatuhlah hukum, maka wajib dia pergi haji itu. Tapi hajinya haji nazar. Tahu haji nazar? Hanya menunaikan nazar, rukun Islam belum. Belum ditunaikan. Ini yang berat tu. Pergilah dia pergi haji. Begitu kembali dipanggil haji nazar. Apalagi namanya Nazaruddin. Udah pas lah dia. Haji Nazaruddin. Ya, jangan banyak-banyak janji. Saya mohon maaf, orang bernazar ni tandanya bakhil. Kok sampai hajat, aku puasa 3 hari. Kau sampai hajat aku potong kambing sedekahkan. Kalau sampai hajatku ini, aku potong sapi sedekahkan. Itu tandanya orang bakhil. Kok bagi saya sih lebih baik jangan banyak nazar lah udah. Nanti terbukti langsung laksanakan, itu lebih bagus. Dan jangan banyak janji dengan orang. Kalau laku tanahku, kau insya Allah dapat, katanya. Begitu tanah tu laku, wassalam. Jatuh hukum tu dah. Ya, jatuh hukum tu. Jadi berat itu. Faham ni ya? Nazar itu memang harus dilafazkan. Kalau dilafazkan jatuh hukum. Kalau dalam hati belum jatuh hukum dia. Nah, begitu juga memerdekakan hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya pun harus dilafazkan juga. Kalau dalam hati belum jatuh hukum. Begitu dia mengucapkan, si fulan aku merdekakan, jatuh hukum, tak bisa ditarik kembali. 3 hari dia pula ngomong, tak jadilah, tak boleh, haram hukumnya. Begitu sudah dilafazkan, jatuh hukum. Jadi nazar juga begitu, sudah dilafazkan, jatuh hukum. Ya, wajib dilaksanakan. Kalau tidak, hati-hati, nanti ada masalah dalam hidup. Ini dengan Allah ni bukan main-main. Ya, kita janji dengan Allah nazar tu. Nah, kembali kepada permasalahan ni, salat. Dikatakan salat itu tidaklah batal dengan melafazkan menggunakan bahasa Arab yang ibadah itu bergantung dengan lafaz seperti nazar atau memerdekakan hamba sahaya. Contoh, ka'an qala, seperti dia mengucapkan dalam salat ni. Dalam salat ni dia mengucapkan, nazartu li Zaidin bi alfin. Aku bernazar untuk memberi si Zaid 1000 dinar. Seandainya begitu, jatuh hukum tu. Dan salat tak batal. Kenapa? Dia melapaskan satu ibadah, yang ibadah itu baru sah kalau dengan lafaz. Nah, berarti itu termasuk ibadah dan itu tidak membatalkan salat. Ini agak rumit ni, agak jauh sikit pembahasan ni. Faham tu? Ya, seandainya dalam salat dia berjanji begitu, aku bernazar memberi si Ahmad itu 300.000, seandainya bernazar.
maka jatuh hukum. Salat tak batal kerana ibadah nazar itu harus dengan lafaz, tak cukup dengan niat saja. Ini agak unik ni. Cuma kau dapat jangan dilakukan. Ini kan pembahasan ni. Kalau terjadi salat tak batal, itu hukum itu begitu. Ya, kalau terjadi salat tak batal. Namun yang terbaik janganlah dibuat seperti itu. Nanti bingung pula jamaah apalagi imam salat. Kau imam ngomong gitu gimana? Nah, udah. Ya, tapi pakai bahasa Arab ya. Atau kalimatnya a'taqtu fulanan atau aqtaqtu Zaidan. Aku merdekakan si Zaid. Dalam salat dia ngomong begitu pakai bahasa Arab. A'taqtu Zaidan, aku memerdekakan si Zaid. Maka salatnya tak batal. Apa sebab? Nazar, maaf, memerdekakan hamba saya itu ibadahnya harus dengan lafaz. Dia termasuk ibadah. Kalau termasuk ibadah, salat tak batal. Dan ya, cuma ini untuk sekedar diketahui. Walaysa mithlahu talaffuzu bi niyati shaumin aw i'tiqabin. Ya, lain halnya dengan melapaskan niat. Nah, niat puasa Ramadan atau puasa sunnah atau niat i'tikaf. Ini batal. Apa sebab? Saya tanya jamaah. Niat letaknya di mana? Nah, apakah wajib dilafazkan? Karena niat ini wajibnya hanya dalam hati, ya, tidak harus dilafazkan. Nah, apabila di dalam salat orang niat puasa pula, dilafazkannya batal. Setelah baca surah lakum dinukum waliyadin nawaitu sauma ghadin adai fardhi syahr Ramadan, seandainya padahal niat itu hanya dalam, tapi dilafazkannya, batal dia. Beda tadi dengan nazar, berbeda dengan merdekakan hamba saya. Itu ibadahnya memang harus dilafazkan baru jatuh hukum. Niat tidak perlu dilafazkan. Maka jangan heran kalau orang salat tidak pakai usalli, tidak masalah, sah. Ya. Imam bilang sawu sufufakum, saf, luruskan saf. Imam menghadap mihrab kiblat, Allahu Akbar, tak pakai usalli, tidak masalah. Yang penting niat di dalam hati waktu takbiratul, itu ibadah begitu dia. Jadi jangan dimasalahkan lagi usalli tak pakai usalli. Ya. Dilapaskannya pula dalam salat. Nawaitu sauma ghadin. Udah. Batal tu dah. Kalau terbetik dalam hati tak masalah, tak batal dia. I'tikaf juga begitu. Nawaitu i'tikaf li hadzal masjid sunnah lillahi ta'ala, aku ni i'tikaf di masjid ini. Dalam salat dilapaskannya batal. Ya. Apa sebab? Li'annaha la tatawaqqafu 'ala al-lafzi, karena ibadah ini tidak harus dengan lafaz, cukup juga dalam hati. Wudu dalam hati, apalagi salat dalam hati, zakat dalam hati juga. Jadi semua ibadah niatnya dalam hati. Falam tahtaj ilaihi, jadi tak perlu dia niat dengan lafaz. Kemudian juga wala bidu'ain jaizin, tidak juga batal doa yang diperbolehkan. Walau li ghairihi, sekalipun untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Dia doakan orang lain, tak batal dengan syarat bila ta'liqin, tidak menggantungkan dengan sesuatu. Yang kedua, wala khitabin, tidak ada khitab, seolah-olah ngomong dengan orang, bukan dengan Allah. Itu syaratnya dua, tidak menggantungkan dengan sesuatu. Dan yang kedua, tidak khitab. Khitab itu ngomong dengan makhluk, isi doanya seolah-olah ngomong dengan makhluk. Nah, kalau begini tak batal. Tapi kalau ada ta'liq bagaimana? Nah, fatabtulu bihima, batallah keduanya tadi apabila doa itu ada menggantungkan dengan sesuatu atau ada khitab di dalamnya, ya, kain seperti syafallahu maridi fa alayya itqun raqabah. Ini kan ada orang berdoa begitu.
Jika Allah menyembuhkan penyakit aku, maka aku memerdekakan si fulan. Batal. Kenapa? Ada orang di dalamnya. Dan ada taklik menggantungkan dengan sesuatu. Dia akan memerdekakan hamba saya kalau Allah sembuhkan. Kalau Allah sembuhkan, ini kan ada taklik menggantungkan sesuatu. Dia mau memerdekakan hamba saya kalau Allah sembuhkan penyakit. Itu tadi saya katakan, orang nazar begini, ini bakhil. Dia bakhil dengan Allah, pakai hitung-hitungan. Aku mau beribadah ya Allah kalau kau sembuhkan ni penyakit aku. Ayo. Ni hati-hati ni penyakit ni. Tapi kalau dah diucapkan jatuh hukum. Tapi yang begini dalam salat, nazarnya jatuh, salatnya batal. Kenapa? Ada taklik menggantungkan dengan sesuatu. Gitu gak suami itu pakai taklik. Dia marah berkelahi dengan istrinya. Istrinya pun keluar dari rumah. Keluar. Apa kata suami? Kalau kau langkahkan kaki kau masuk ke rumahnya, jatuh talak, kata dia. Jatuh, Pak. Isteri pun beranilah berlenggang masuk ke rumahnya. Jatuh talak. Itu namanya menggantungkan dengan sesuatu. Jadi talak itu ada sarih, jelas kalimatnya. Ada sifatnya ta'liq, menggantungkan dengan sesuatu, kinayah. Ada. Hati-hati kok bertengkar tu. Kelahi suami isteri. Kalau kau kembali tempat ibumu, jatuh talak. Kembalilah tempat ibu, jatuh talak. Itu tak boleh main-main. Faham ni ya? Jelas tak ni? Itu namanya ta'liq, namanya menggantungkan dengan sesuatu. Atau doanya begini, Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini tak boleh. Ya Allah, ampunkan dosa aku jika kau berkehendak. Mana boleh begitu? Kalau Allah tak berkehendak, tak diampunkan. Ini tidak boleh berdoa seperti ini. Harus ada kepastian. Allahumma ighfirli dhunubi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Sudah pastikan. Karena Allah Maha. Tak boleh menggantungkan jika kau berkehendak, ampunkanlah dosaku ya Allah. Tak boleh doa begitu. Ya. Yang ini kepastian. Wa kadza inda khitabil makhluk. Begitu juga khitab ngomong dengan makhluk. Doa, dia berdoa tapi khitab dengan makhluk ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah Nabi lain ya, tersendiri, nanti kita bahas. Walau inda sama'ihi li dzikrihi, sekalipun dia ketika mendengar nama Nabi, ini lain masalahnya. Nahwu, contoh batal nih ya. Nadzartu laka bikadza. Aku merdekakan engkau. Aku merdekakan engkau sekian. Maka kalimat engkau berarti ngomong dengan makhluk. Kalau tadi enggak, aku merdekakan si Zaid, minta sama Allah, ya Allah, aku merdekakan si Zaid. Enggak batal. Ini enggak, aku merdekakan engkau. Kalimat engkau berarti kita ngomong dengan makhluk. Batal lah tu. Ya, seperti doa lagi. Orang bersin, acim. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau, batal. Yarhamukallah, engkau di sana, kalimatnya berarti ngomong dengan makhluk, batal. Lagi salat dapat berita atau ada mayat di masjid. Dia bilang apa? Rahimakallah. Semoga Allah merahmati engkau. Mayat dibilang engkau, batal juga. Beda dengan Allahumma firlahu, semoga Allah mengampunkan engkau, tidak batal. Kalau Allah maghfirlahu berarti minta dengan Allah, ampunkan si mayat, tidak batal. Tapi rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, mayat, batal. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok Nabi Muhammad tak batal? Contohnya apa? Dalam salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Yang kedua, assalamu assalamu alayka, salam kepada engkau ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tidak batal untuk khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beda tu, Pak. Maka jangan dirubah tu. Ini ada firqah aliran. Aliran merubah kalimat itu.
Assalamu alayka ayuhan nabi digantinya assalamu ala nabi oh, ini dah bahaya ni Pak. Berarti bahkan dah merubah redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelompok sebelah itulah yang suka bid'ah-bid'ahkan kita. Tokoh dia, ulama dia itu Nasruddin Albani, dia bilang dulu sahabat bilang assalamu alayka ayuhan nabi, dia bilang kerana nabi ada di depan. Sekarang udah lain, tak bertemu dengan nabi, makanya kalimatnya dia ubah assalamu ala nabi wa rahmatullah, bukan assalamu alayka gitu. Ini dia pandai-pandai buat fatwa sendiri. Ini tidak disepakati ulama, cuma dia sendiri ngomong begitu. Ulama tak boleh, ada maknanya. Apa sebab? Assalamu alayka, kepada engkau wahai nabi. Mohon maaf, ini Rasulullah itu hakikatnya hidup walaupun jasadnya meninggal. Bahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan boleh kau mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyu, kau rasakan seolah-olah nabi ada di hadapanmu dengan wujud fisik yang sempurna, boleh, tak syirik. Yang syirik itu membayangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ada rupa ke? Nah, siapa membayangkan Allah? Syirik. Tapi kalau membayangkan nabi dengan fisik yang sempurna, boleh. Jadi untuk nabi boleh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, tak batal. Khusus untuk Rasulullah. Tapi kepada makhluk batal. Rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau. Dalam salat begitu ngomong, batal. Ya, batal dah. Wallahu alam. Selesai sudah. Ya, ada pertanyaan silakan. Kalau orang datang dia bayar nanti ke uang aku puasa 3 hari. Jadi masalah hutangnya 100 juta, datang bayar 10 juta. Jadi kena nazar tak masuk? Ya. Totalnya tak sama. Kalau belum, dia kan janji tunggu lunas. Kalau lunas hutang aku akan puasa 3 hari. Tapi dibayar baru 10 juta, hutang 100 juta. Belum selesai itu, masih hutang. Kalau dia bilang begini, kalaulah dapat uangku ini, aku akan bayarkan hutang sebulan 100 juta. Nazar ke ini? Ini bukan nazar, bayar hutang tu wajib, tak pakai nazar lagi dah. Bayar hutang tu wajib. Jadi nazar ni tak berlaku. Kecuali dia menambahkan, artinya upaya dia, kalaulah sampai lunas hutangku ini, di samping aku bayar hutang, aku akan nazar kepada Allah puasa 3 hari. Nanti nazarnya berlaku tu, kerana dia merasa gembira bisa melunasi hutang, ditambah lagi dengan nazarnya puasa 3 hari. Tapi kok belum lunas belum? Maksudnya orang kalau datang dia bayar gitu Ustaz. Ini kan payah orang bayar ini. Oh, itu jatuh nazar. Ada piutang, orang berhutang dengan saya. Susah benar orang yang bayar hutang. Ya kan? Saya pun bernazar, kalaulah memang dia ni mau bayar, aku puasa 3 hari. Nazar lah tu. Cuma tak sama bayar kan Ustaz. Tak apa-apa, kalau dia minta menggantungkan sesuatu, berarti jatuh nazar dia, wajib dia puasa. Kan ada orang Melayu bilang, dia ni hutang dengan aku sekian. Ya, kalau seandainya dia bisa bayar, berarti lepaslah balak aku, kata dia. Lepas balak, kata dia. Artinya musibah lepas. Kerana tahu betul karakter ini, orang tidak mau bayar hutang. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Makanya dia pun beriming-iming dalam hatinya, kalau memang dia mau bayar hutang aku lunas, aku puasa 3 hari. Jatuh nazar tu dah. Gitu dia. Kalau dibayar, kalau tak dibayar tak jatuh nazar. Ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nazarnya kenapa tu? Kalau masalah haidnya selesai. Hah? Dia masih haid tapi tidak bisa dia mandi.
Apa hubungan sama haid tu? Macam itu. Ya tak berlaku dia. Masalah ibadah tak ibadah, itu kemampuan dia. Dia bilang aku ni sedang haid. Kalaulah aku ni berhenti haid, aku akan salat tahajud. Ya salatlah dia. Berhenti haid. Kalau lagi haid, mana boleh salat? Ini bukan nazar, memang ibadah. Tuntutan seperti itu. Kalau sudah berhenti haid, ya ibadahlah. Mau tahajud ke, terserahlah. Itu tidak termasuk nazar dia. Ya, tidak termasuk nazar. Itu punya niat yang baik. Kalau berhenti haid ini, aku akan melaksanakan ibadah tahajud. Bagus. Kerana memang masa itu masa terhalang. Begitu bersih, niatlah yang baik untuk ibadah kepada Allah. Termasuklah salah satunya tahajud. Begitu dia. Cuman saya sampaikan begini jemaah. Kalau dapat, jangan biasakan nazar. Pasang niat yang baik. Karena nazar itu dengan ucapan jatuh hukum. Apapun pasang niat yang baik. Kalau tak terjadi, tak masalah. Kalau terjadi kita wujudkan, dapat pahala. Lebih mantap lagi begitu. Jadi ke orang suka nazar ni, saya katakan tadi, dia main hitung-hitungan. Main hitung-hitungan dengan Allah. Itu susah tu. Bama seorang ibu kepengen anaknya ni seandainya lulus ujian, masuk pegawai negeri. Kan begitu. Bangun ya malam tahajud, doa orang tua kepada anak makbul, selesai. Jangan janji kepada Allah, ya Allah kalau lulus anakku ini aku nak motong sapi seekor. Begitu lulus nak mikir pula, berat ni rupanya. Udah bilang ya, kalau seandainya dah mati katakan, kalau seandainya lulusan aku ingin bersedekah sekian terserah, hanya dalam hati. Niat itu sudah ditanamkan dan dicatat oleh Allah. Apalagi diwujudkan, itu lebih bagus. Jangan banyak kaul, jangan banyak ucapan. Ucapan tu jadi janji. Itulah nazar tu ucapan, jatuh hukum dia. Nah, macam tadi tu, kok laku tanah aku ni aku pergi haji, jadi haji nazar, nanti mikir nyesal. Hanya menunaikan nazar, rukun Islam yang 5 belum terlaksanakan. Jadi timbul penyesalan. Untuk apa? Lebih-lebih udah jangan banyak nazar. Ya hati-hati yang nama Nazaruddin tu. Ya jangan banyak nazar. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.